Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai penelitian bidang pendidikan bagian kuantitatif eksperimen. Bab 4 hasil dan pembahasan. Apa aja sih yang akan kita bahas gitu ya. Nantinya bagian-bagian poin penting yang harus kalian buat nanti per ide pokoknya gitu ya. Yuk kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya struktur bab 4 itu bisa kita buat secara umum gitu ya, yaitu seperti ini. Jadi bagian A-nya deskripsi data penelitian, itu terbagi lagi subnya menjadi deskripsi data, uji prasyarat sama uji hipotesis gitu ya. Nah, adapun nanti pembahasan hasil penelitiannya. Yuk kita mulai dari deskripsi data. Nah, deskripsi data gitu ya. Tipsnya ini sebenarnya sajikan gambaran awal data dari kedua kelompok baik eksperimen maupun kontrol sebelum perlakuan. Nanti juga kalian bisa melihat gitu ya, sesudahnya tuh seperti apa atau enggak saat proses perjalanan kayak gimana, pembelajaran kelas dan sesudahnya seperti apa. Jadi di sini menjelaskan jumlah subjek penelitian, karakteristik dan bagaimana mereka dibagikan ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol gitu ya. Menyajikan data nilai pretest dari kedua kelompok disertai statistik. Nah, tapi sebelum bagian sini gitu ya, kalian pertama-tama buat dulu juga bagaimana sih observasi pembelajaran di kelas ketika itu. Nah, pembelajaran di kelasnya ketika kalian menggunakan modelnya itu dibahas gitu ya, diurutkan. Misalkan kayak problem solving gitu ya, model problem solving, ataupun misalkan lagi yang lain, misalkan problem based learning gitu ya. Nah, itu disesuaikan tahap-tahapnya pembahasannya, baik dari sintaks yang awal gitu ya sampai sintaks yang akhir. Nah, itu seperti apa sih karakteristiknya siswanya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah baru nih kita ke menyajikan data gitu ya. Nah, menyajikan data ini misalkan nilai pretest dari kedua kelompok disertai statistik deskriptif, rata-rata, median, standar deviasi dan sebagainya. Yang keempat adalah sebenarnya menyajikan data nilai post test dari kedua kelompok disertai statistik deskripsi juga, memberikan grafik atau model tabel untuk mempermudah pemahaman distribusi datanya. Nah, selanjutnya adalah untuk uji prasyarat analisis, tipsnya adalah sampaikan juga uji normalitas dan homogenitas sebagai syarat sebelum uji hipotesis. Jadi ide pokok per paragrafnya nanti kalian tulis misalkan ya, uraikan hasil uji normalitas misalnya dengan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov gitu ya untuk masing-masing kelompok ya. Dan sajikan juga hasil uji homogenitas varians misalnya Levin test gitu ya. Dan juga jelaskan interpretasi dari hasil uji tersebut, apakah data memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik gitu ya. Nah, selanjutnya hasil uji hipotesis. Jadi tipsnya adalah fokus pada hasil perbandingan antara kelompok eksperimen dan kelas kontrol. Kita akan membahas ide pokok per paragrafnya yang harus ada gitu ya. Yang pertama adalah paparkan metode analisis yang digunakan, misalnya uji T-independent sample. Yang kedua adalah sajikan nilai signifikan atau p-value dan interpretasi apakah H0 ditolak atau tidak. Tampilkan juga tabel hasil uji hipotesis atau visualisasi grafik batang atau diagram. Jelaskan secara naratif apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol gitu ya. Untuk pembahasan hasil penelitian sebenarnya cukup simpel aja. Tipsnya adalah hubungkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya. Nah, ide pokok per paragrafnya apa? Yang pertama adalah interpretasi hasil. Mengapa sih kelompok eksperimen menunjukkan hasil yang lebih baik? Jika iya, kenapa? Gitu ya. Kaitkan hasil penelitian juga dengan teori yang digunakan dalam kajian pustaka. Makanya untuk mengkaji kajian pustaka itu minimal kita udah tahu nih patokannya, kalau misalkan berhasil seperti apa, temuannya seperti apa, mungkin kekurangan yang penelitian sebelumnya seperti apa untuk kita tambah gitu ya. Yang ketiga adalah bandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya baik yang mendukung maupun yang bertentangan. Ulaskan kemungkinan faktor pendukung atau penghambat keberhasilan perlakuan dan uraikan keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian jika ada. Jadi seperti itu aja. Bagi kalian yang mau konsultasi atau bimbingan skripsi untuk mentor, mencari mentor gitu ya, hubungin aja saya di email saya dan di website saya atau di kolom komentar ini. Nanti saya akan coba kirim nomor saya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.